Halo semuanya, selamat datang di Sekitar Kita Channel. Di sini kita akan mengeksplorasi berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita. Dari fakta unik, kisah sejarah, hingga keajaiban alam, semuanya akan kita bahas dengan cara yang santai, seru, pastinya informatif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru yang kita bagikan. Yuk, langsung aja kita mulai karena ada banyak hal menarik yang menunggu untuk kita jelajahi di sekitar kita. Selain itu, cerita epik seperti Ramayana dan Mahabharata yang merupakan cerita yang penting-penting dalam agama Hindu juga terdapat dalam relief dinding Angkor Wat. Cerita-cerita tersebut juga ditemukan dalam candi-candi di Jawa menunjukkan adanya kesamaan dalam warisan budaya dan agama antara Kamboja dan Jawa. Penting untuk dicatat, panel-panel relief kedua candi ini bukanlah diadopsi dari negeri Hindustan. Jenis lomba pernah menggarisbawahi bahkan di India sekalipun ternyata sama sekali tak pernah ditemukan satu model arsitektural sejenis atau setipe Borobudur. Tak kecuali Prambanan. M.G. Kron menilai candi ini dibangun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kuno arsitektur Hindu. Justru dengan cara itulah si Loro Jonggrang, nama lain Candi Prambanan, berhasil menjembatani munculnya kesenian Jawa Timur yang lebih bercorak Jawa. Indonesia sangat kaya dan beragam dari aneka tradisi lokal. Jenius adalah kata kunci penting yang mengemuka dari tulisan Sobat. Istilah ini bermakna sejauh mana atau seberapa kuat dasar-dasar kepribadian budaya penerima unsur-unsur asing ini membuktikan diri berperan signifikan dalam proses akulturasi. Pada titik inilah perkembangan lebih lanjut desain arsitektur Borobudur dan khususnya Prambanan ternyata berpengaruh kuat pada konstruksi pendirian candi-candi di luar. Bahkan tak tanggung-tanggung arsitektur kedua candi ini di masa itu bisa dikata mendunia. Menurut Rahadian Prajudip, Prambanan ialah the first high-rise building in Southeast Asia and arsitektur Prambanan dan Borobudur diduga kuat telah menginspirasi model pembangunan candi-candi di Indochina. Pada artikel lain yaitu Temple Representation in the Architect's Care of High-Rise Building of the Reformation Era in Jakarta, Helmi Ariza dan Rahadian Prajuri merujuk mendapatkan Tastri dan Karen Stryk-Muller yang menyimpulkan bahkan candi-candi di India khususnya dari abad ke-10 atau abad ke-11 jelas terinspirasi dari candi-candi di Indonesia. Lagi-lagi hasil penelitian arkeolog Indonesia sendiri dalam Comparative Study of Type Morphology Architecture Borobudur Prambanan Temple of Angkor Wat Case Study on Maslachs and Ornament Martinus dan Rahadian Prajuri berhasil memperlihatkan dugaan kuat bahwa unsur-unsur arsitektur Angkor Wat jelas terinspirasi oleh Borobudur dan Prambanan. Kemudian penemuan prasasti dan artefak arkeologi di kedua wilayah tersebut menunjukkan adanya interaksi dan pertukaran budaya antara kedua bangsa. Prasasti Batuka 235 dari Candi Skov Thom yang ditemukan di Kamboja mencatat bahwa Raja Jayawarman II, pendiri kerajaan Mer, pernah tinggal di Jawa dan membawa pulang seni dan budaya Jawa ke Kamboja. Prasasti dan peninggalan arkeologi lainnya juga menunjukkan adanya pengaruh budaya Jawa di Kamboja. Selain itu, bahasa dan budaya Cham yang memiliki hubungan dengan Jawa juga memiliki pengaruh pada budaya Neor, musik tradisional Kamboja yang terlukis dalam relief Angkor Wat, memiliki kemiripan dengan alat musik tradisional Jawa seperti gamelan. Menurut cerita, setelah Raja Jayavarman II pulang dari Jawa pada akhir abad ke-7, ia juga membawa budaya musik Jawa ke tanah kelahirannya. Bukti sejarah dan arkeologi ini menguatkan hipotesis bahwa arsitektur dan budaya Jawa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan Angkor Wat dan situs-situs peninggalan kerajaan lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada pertukaran budaya seni dan pengetahuan antara Jawa dan Kamboja pada masa itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Angkor Wat dibangun dengan pengaruh yang signifikan dari orang Jawa. Pada titik inilah sekali lagi kita sebagai bangsa Indonesia patut berbangga.
Ibarat jauh melampaui zamannya strategi kebudayaan Indonesia masa lalu, ternyata justru telah piawai menerjemahkan tagline kaum postmodernisme di abad ke-20. Sebuah kredo dari praksis sosial dalam interaksi dunia dan juga kompleks studi genetik juga menyediakan bukti tambahan tentang hubungan antara Kamboja dan Indonesia. Penelitian landscape filogenetik mitokondria Kamboja menunjukkan adanya kesamaan genetik dengan populasi di Indonesia, terutama populasi Jawa melalui analisis DNA. Para peneliti telah menemukan beberapa bukti yang mengindikasikan adanya migrasi dan pertukaran genetik antara kedua wilayah tersebut. Pertama, DNA mitokondria atau mtDNA digunakan untuk melacak garis keturunan maternal. Beberapa penelitian genetik pada orang Semar dan orang Jawa telah menunjukkan kemiripan dalam pola mtDNA yang menandakan adanya nenek moyang yang sama atau hubungan yang dekat antara kedua kelompok tersebut. Kedua, DNA Y-kromosom digunakan untuk melacak garis keturunan paternal. Studi genetik juga telah menemukan persamaan antara pola DNA yang kromosom antara orang Premier dan orang Jawa. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan hubungan paternal yang terjadi di masa lampau antara populasi tersebut. Analisis DNA autosom melibatkan seluruh genom dan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang hubungan genetik antara dua kelompok. Beberapa penelitian telah mengungkapkan adanya sejumlah pola genetik yang bersamaan antara Khmer dan orang Jawa yang menunjukkan adanya pertukaran genetik yang signifikan di masa lalu. Analisis lebih lanjut oleh Pradipta Jati menunjukkan adanya aliran DNA dari Jawa. Dalam hal ini, Dieng Jawa Tengah ke Kamboja, DNA populasi Kamboja tidak mewarnai genom di Dieng, tapi genom Dieng lah yang mewarnai genom Kamboja. Hal ini antara populasi Jawa dan Kamboja dalam sejarah bahkan mengindikasikan adanya migrasi orang Jawa ke Kamboja. Bukti linguistik dan kebudayaan juga menjadi faktor penting dalam mendukung klaim bahwa Angkor Wat dibangun oleh orang Jawa. Dalam penyebaran bahasa Austronesia, terdapat hubungan yang jelas antara bahasa-bahasa di Jawa dan Kamboja. Bahasa Austronesia merupakan bahasa yang dituturkan oleh sebagian besar suku di Indonesia termasuk Jawa Bahasa. Austronesia yang dituturkan oleh suku-suku di Indonesia juga ditemukan di Kamboja, menunjukkan adanya pertukaran budaya dan bahasa antara kedua wilayah tersebut. Selain itu, terdapat hubungan budaya antara orang Cham dan Jawa. Suku Cham merupakan salah satu suku yang tinggal di wilayah Kamboja yang memiliki kesamaan dengan budaya Jawa. Hubungan ini menunjukkan adanya kontak dan pertukaran budaya antara kedua wilayah tersebut dan menunjukkan indikasi bahwa populasi orang Jawa telah banyak di Kamboja. Orang Fire dan orang Jawa memiliki beberapa kesamaan fisik yang dapat diamati. Meskipun adanya variasi dalam ciri-ciri fisik antara individu dalam kelompok tersebut, terdapat beberapa ciri khas yang seringkali berbagi antara orang Khawir dan orang Jawa. Baik orang Nar maupun orang Jawa sering memiliki bentuk wajah yang serupa seperti garis rahang yang tegas, pipi yang sedikit menonjol, dan hidung yang cenderung sedikit pesek. Kedua kelompok ini cenderung memiliki mata yang berbentuk almond dengan lipatan kelapa mata yang tidak terlalu dalam. Beberapa juga dapat memiliki sudut mata yang sedikit menonjol. Wajah dan perawakan ini bisa dengan mudah ditemukan di desa-desa Jawa. Orang Barat dan orang Jawa cenderung memiliki warna kulit yang relatif serupa, yaitu cenderung coklat hingga sawo mateng, namun penting untuk diingat bahwa ini juga bisa bervariasi tergantung pada faktor genetik individu dan pengaruh lingkungan. Kesimpulannya, dari berbagai bukti sejarah arkeologi, linguistik, dan studi genetik dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan erat antara Jawa dan Kamboja dalam pembangunan Angkor Wat. Jawa dan Kamboja memiliki hubungan budaya dan politik yang kuat selama berabad-abad. Raja Jayawarman II, pendiri kerajaan Angkor Wat, memiliki hubungan dengan Jawa dan membawa pengaruh budaya ke Kamboja. Kemudian ada bukti arsitektur dan simbolisme yang mirip antara Angkor Wat dan candi-candi di Jawa seperti Borobudur dan Prambanan. Bahasa Austronesia juga tersebar di kedua wilayah ini. Penelitian genetik juga menunjukkan adanya kemungkinan pertukaran genetik antara populasi di Jawa dan Kamboja.
Hal ini semakin menguatkan bahwa ada semacam migrasi besar-besaran yang bisa dipastikan bahwa mereka termasuk juga para pekerja, tukang batu, para prajurit untuk membantu dalam pembangunan Angkor Wat. Hal ini mengingatkan kita pada pentingnya mempelajari dan menghargai warisan budaya yang saling terkait antara kedua negara, serta meningkatkan pemahaman kita tentang sejarah dan hubungan budaya di wilayah ini, bukan hanya untuk membangga-banggakan diri semata. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya seputar kehidupan sekitar kita. Tinggalkan komentar di bawah ini jika ada saran atau pertanyaan. Kami senang mendengarkannya. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan tetap jaga kebersamaan serta saling peduli. Salam, sahabat sekitar kita.